Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada dan artinya, beserta kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Pubbhavaga, kelompok bait tentang bunga. Bait 49. Yathapi bhammaro puphang wanna gandhang ahetayang paleti rasamadaya ewang game muni care. Bait 49 artinya, bagaikan seekor kumbang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna dan baunya. Demikian pula hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 49 Pubbhavaga oleh Buddha Gautama. Kisah Kosya, orang kaya yang kikir. Di desa Sakara dekat Raja Gaha, tinggallah orang yang sangat kaya tapi kikir, bernama Kosya. Dia tidak suka memberikan sesuatu miliknya meskipun hanya sebagian kecil. Suatu hari, untuk menghindari miliknya diambil oleh orang lain, orang kaya dan istrinya tersebut membuat roti di bagian atas rumahnya di tempat yang tidak seorang pun dapat melihat. Suatu pagi, Sang Buddha dengan penglihatan supranaturalnya melihat orang kaya tersebut dan istrinya.
Beliau mengetahui bahwa mereka akan dapat mencapai tingkat kesucian Sotapati. Maka Sang Buddha mengirim Mahamoggallana ke rumah orang kaya tersebut dengan petunjuk untuk membawa mereka ke Wihara Jetawana pada saat makan siang. Murid utama, Mahamoggallana, dengan kekuatan batin luar biasanya, secara cepat sampai di rumah Kosya dan berdiri di jendela. Orang kaya tersebut melihat dan menyuruhnya pergi. Yang Arya Mahamoggallana hanya berdiri di jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya Kosya berkata pada istrinya, "Buatkan roti yang sangat kecil dan berikan pada biku tersebut." Istrinya hanya mengambil sedikit adonan dan meletakkannya di panggangan roti. Dan roti tersebut mengembang memenuhi panggangan. Kosya berpikir bahwa pasti istrinya menaruh adonan terlalu banyak. Maka dia hanya mengambil sedikit sekali adonan dan meletakkan di panggangan. Roti tersebut juga mengembang menjadi sangat besar. Hal ini terulang terus-menerus. Meskipun mereka hanya meletakkan sedikit adonan dalam panggangan, mereka tidak berhasil membuat roti yang kecil. Akhirnya Kosya menyuruh istrinya untuk mendanakan satu roti dari keranjang tersebut kepada Mahamoggallana. Ketika istrinya mencoba untuk mengeluarkan sebuah roti dari keranjang, roti tersebut tidak dapat keluar karena telah menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan. Saat itu juga Kosya kehilangan semua seleranya untuk menikmati roti tersebut dan menawarkan seluruh keranjang roti tersebut kepada Mahamoggallana. Murid utama Sang Buddha kemudian menyampaikan khotbah tentang kemurahan hati kepada orang kaya kikir beserta istrinya. Beliau juga menyampaikan bahwa Sang Buddha telah menunggu mereka dengan 500 biku di Wihara Jetawana di Sawathi, 45 yojana jaraknya dari Rajagaha. Mahamoggallana dengan kekuatan batin luar biasanya membawa Kosya dan istrinya dengan keranjang roti tersebut untuk menghadap Sang Buddha. Di sana, dia mendanakan roti tersebut kepada Sang Buddha dan 500 biku. Selesai makan siang, Sang Buddha menyampaikan khotbah mengenai kemurahan hati, dan Kosya beserta istrinya mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Keesokan sore harinya, ketika para biku bercakap-cakap dan memuji Mahamoggallana, Sang Buddha menghampiri mereka dan berkata, "Para biku, seharusnya kamu juga berdiam dan berkelakuan di desa seperti Mahamoggallana, menerima pemberian dari penduduk desa tanpa mempengaruhi keyakinan dan kemurahan hati mereka atau kesejahteraan mereka." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 49 berikut. Bagaikan seekor kumbang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna dan baunya. Demikian pula hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ